Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa UNSIK dari Prodi Pendidikan Fisika. Nama saya Anissa Nurfatah dengan NIM 2021-020014. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hasil dari diskusi saya mengenai UAS Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Salis Irfan Fuadi. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama yaitu konsep iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa Arab yaitu amana, percaya atau yakin. Secara istilah, iman yaitu kepercayaan, membenarkan secara lisan, iqrol lisani, membenarkan dalam hati, tasdik qalbi, dan melaksanakan dengan anggota badan, amal nukri. Takwa berasal dari kata wakayaki wikoyatan yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Secara istilah, takwa yaitu sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, seorang muslim yang bertakwa pasti selalu menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan lain sebagainya, dan menjauhi apa yang dilarangnya seperti mencuri dan lain sebagainya. Hubungan antara iman dan takwa mengisahkan Tuhan dalam pengertian yakin dan percaya kepada Allah melalui lisan, melalui hati, dan mengamalkannya. Oleh karena itu, seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu konsep dan ruang lingkup agama. Agama berasal dari secara etimologis berasal dari A dan Gama. A yang berarti tidak dan agama yang berarti kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Islam artinya selamat, menyerah atau menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Garis besarnya meliputi iman, Islam syariah, dan akhlak. 1. Akidah. Akidah yang berarti keyakinan, yaitu tersimpul dengan kokoh dalam hati. Contohnya akidah yaitu rukun iman yang ada 6. Yang kedua, syariah. Syariah secara etimologis adalah jalan. Syariah ada 2 macam, yaitu jalan yang lurus atau berjalan menuju tempat yang mengalir. 3. Akhlak. Akhlak berasal dari kholaqo yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Hubungan akidah akhlak merupakan aplikasi dari akidah dan syariah. Ibadah dalam arti khas dan muamalah. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk yaitu akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Yang ketiga, hubungan ilmu, amal, dan iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yaitu percaya. Menurut istilah yaitu tasdiqun bil qalbi wa aqulun bil lisan wa aman bil arkan, yang artinya membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin apabila memenuhi ketiga unsur keimanan tersebut. Para ulama membagi hakikat iman dalam 5 tingkatan. Yang pertama, iman al-wasitu. Yang kedua, iman al-maksum. Yang ketiga, iman al-mardud. Yang keempat, iman al-makbul. Dan yang kelima, iman al-mauquf. Tingkatan iman sendiri yaitu imam taklidi, imannya orang awam. Yang kedua, imam istidlali, imannya orang-orang ahli ilmu kalam.
dan imanut tahqiqi atau arifi, imannya orang-orang ahli makrifat. Ilmu adalah cahaya yang menaringi hidup. Ilmu adalah petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau tidak kita pernah membekali diri dengan ilmu? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaitu man kharaja bil talabil ilmi fahuwa sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya ke jalan menuju surga. Amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan atau tindakan. Menurut istilah, amal ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya dari dunia dan balasan di akhirat. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan, dan mutlak adanya dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman tanpa amal diibaratkan pohon tanpa buah. Dalam sebuah hadis Al-Tabrani dijelaskan, Allah tidak menerima iman tanpa amal dan tidak menerima amal tanpa iman. Sedangkan hubungan amal dengan ilmu yaitu 1. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Hubungan ketiga yaitu dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Allah tidak menerima iman tanpa amal dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Yang keempat yaitu konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Secara etimologi, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksudkan dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya dalam kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia ataupun alam. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam memandang pluralitas sebagai sunatullah. Pluralitas itu sendiri adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi sama umat lain. Wujud dari pluralisme itu sendiri yaitu seperti ukhuwah. Adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ketiga ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbangan menurut porsinya masing-masing. Sebab hanya melalui tiga dimensi ukhuwah inilah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Seperti juga halnya yang sudah dicontohkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW pada zaman dahulu. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan terhadap bersama secara damai dengan umat agama lain. Kemudian ketika menaklukkan kota Makkah, beliau menjamin kepada semua orang, termasuk orang yang ditaklukkan, agar terasa nyaman dan damai. Yang kelima yaitu dekadensi moral. Dekadensi berasal dari kata dekaden, yang artinya keadaan merosot atau mundurnya akhlak atau moral. Dengan demikian, dekadensi moral merupakan sikon moral yang merosot atau mengalami kemunduran sementara yang terus-menerus terjadi serta sulit diangkat atau diarahkan menjadi seperti keadaan semula atau sebelumnya.
Di samping ketidakpedulian pada agama, sikon moral sosial kultur yang buruk, motivasi agar memperoleh kekuasaan melalui banyaknya harta benda, berbagai kejahatan dan lainnya. Realitas hidup dan kehidupan manusia yang mencerminkan dekadensi moral dapat terlihat pada kata dan perilakunya yang terjadi pada orang tertentu, secara individual, berkelompok, dari kalangan pemerintahan ataupun kalangan keagamaan. Hal itu tercermin dengan adanya ketidakdisiplinan atau pelanggaran HAM, KKN, berbagai tindak manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Faktor penyebab terjadinya dekadensi moral yaitu banyak hal yang berperan besar dalam kemerosotnya moral bangsa ini. Modernitas selain membawa efek positif juga banyak negatifnya ketika disalahgunakan. Seperti budaya barat yang banyak dijumpai dan mengikis kebudayaan kita sendiri. Yang kedua, media massa, baik dari media elektronik atau media cetak. Akses internet dengan berbagai jejaring sosial. Sebenarnya, maraknya kasus dekadensi moral atau tindak kriminal disebabkan karena keringnya nilai-nilai keagamaan pada setiap individu. Seharusnya di dalam individu manusia itu harus disertai dengan keagamaan agar tidak terjadi banyaknya kriminalitas di Indonesia. Yang keenam adalah moderasi beragama. Moderasi secara istilah adalah sikap dan pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal atau fanatisme. Beragama atau menganut atau memeluk agama secara istilah yaitu menebar kedamaian, menebar kasih sayang dimanapun dan kepada siapapun. Moderasi beragama yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem atau tidak radikal. Moderasi beragama mengajarkan bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan beragama yang baik dan yang benar, tidak ekstrem apalagi fanatik. Moderasi beragama memberitahu kita sebagai seorang muslim untuk bertoleransi antar sesama umat beragama, tidak mendiskriminasi antar suku, ras, ataupun agama satu sama lain. Dalam menghadapi keberagaman masyarakat, yaitu kita bentengi dengan pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Diri kita ini harus dibekali dengan ilmu dan ilmu, baik ilmu formal ataupun non formal. Ilmu formal seperti kita pendidikan di SD, di SMP, di SMA, dan pendidikan agama semisal ngaji atau mondok. Nah, dari itu kita dapat membentengi diri kita dari cara pandang untuk menjudge orang lain tanpa adanya suatu alasan. Yang terakhir yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber utama yang dijadikan oleh kata mujtahid dalam menunjukkan hukum-hukum ajaran Islam. Karena segala permasalahan hukum agama yang merujuk kepada Al-Quran tersebut atau kepada kandungannya. Apabila penegasan hukum yang terkandung dalam Al-Quran masih bersifat global, maka hadis dijadikan sebagai rujukan kedua, yang mana berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Sumber hukum lain yaitu seperti ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas merupakan sumber pelengkap yang mana wajib diikuti selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sekian pemaparan hasil UAS saya. Apabila banyak terjadi salah, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.